Salsabil SPD dari SD Negeri 134 Kalim 2. Saya Nur Hisriani, SPD dari UPT SMPN Satap 5 Baraka. Saya Waruni Wakas SPDI dari SDN 192 Landoke. Kami akan melakukan sesi coaching supervisi akademik modul 2.3. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Salsabil. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Ya sehat Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Apa boleh Pak Salsabil? Oh, boleh Bu, silakan. Iya. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dengan coaching akan saya amati Pak, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada ya, rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Bapak nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan? Jangan lupa Pak, harus juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, di mana ada prinsip coaching itu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelum dilakukan proses observasi, ada yang sedikit akan saya tanyakan nih Pak Salsabil, apakah boleh? Silakan. Iya baik. Jadi yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Salsabil kembangkan dalam proses coaching ini? Terima kasih Bu. Jadi ada beberapa kompetensi yang ingin kita capai dalam coaching kali ini. Yang pertama adalah hadir sepenuhnya, kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik, dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Baik, jadi Pak Salsabil, yang Bapak ingin kembangkan di sini ada 3 kompetensi ya, ingin mengembangkan ketiga-tiga kompetensi ini. Apa sebenarnya atau apa yang lebih spesifik yang ingin Bapak Salsabil kembangkan di potensi ini? Jadi Bu, yang ingin saya kembangkan secara spesifik dari kegiatan coaching kali ini adalah bagaimana menjadi pendengar yang baik Bu, seperti itu. Ya, jadi Pak Salsabil ingin mengembangkan lebih spesifik terkait dengan kompetensi mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, kira-kira dalam hal ini apa indikator tercapainya itu seperti apa Pak? Jadi gini Bu, saya ingin coaching bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi, atau bagaimana coaching bisa mengemukakan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi, kurang lebih seperti itu. Ya, ya baik Pak. Mungkin demikian untuk sementara ya proses pra-observasi kita. Nanti kita lanjutkan setelah Bapak melakukan sesi coaching. Silakan Pak Salsabil. Bu. Iya, sama-sama. Mari Pak Salsabil, apa kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Apakah Bapak ada waktu untuk saya hari ini? Ada sedikit yang ingin saya omongin Pak. Iya Bu, tentu saja Bu, kebetulan saya sudah tidak mengajar. Iya Pak, terima kasih atas waktunya ya, dan mohon maaf ya mengganggu waktunya Pak. Iya Bu. Tidak apa-apa Bu, ini tidak mengganggu waktu saya. Apa yang ingin Ibu bicarakan? Sepertinya Ibu sangat serius kali ini. Oh iya Pak, jadi akhir-akhir ini saya merasa risah ya menjalankan tugas saya mengajar di kelas 4. Oh, jadi Ibu merasa resah ya? Iya Pak. Nah, baiklah, apa yang tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita kali ini?
Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, kemudian tidak ada lagi kesenjangan di antara saya dengan ibu kepala sekolah. Kemudian apa tujuan akhir yang ingin kita dapatkan pada pertemuan kita? Ya seperti yang saya kemukakan tadi Pak, bahwa saya ingin masalah yang saya hadapi ini mendapatkan solusi, sehingga saya merasa nyaman mengajar. Kemudian kepala sekolah saya juga senang karena tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi. Nah, coba Ibu ceritakan kenapa sekarang ini Ibu merasa resah? Jadi begini Pak, kemarin saya itu dipanggil kepala sekolah ya ke dalam ruangannya terkait dengan saya selama ini kurang disiplinnya, saya akhir-akhir ini agak-agak terlambat masuk mengajar. Oh, seperti itu. Nah, ketidakdisiplinan bagaimana yang Ibu maksud sehingga mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Jadi begini Pak, kemarin saya itu dipanggil kepala sekolah terkait keterlambatan saya akhir-akhir ini, padahal saya sudah konfirmasi dengan Ibu Wali kelas 4 apabila setiap saat saya terlambat lagi datang ke sekolah Pak. Oh, jadi seperti itu. Lalu menurut Ibu alasan apa yang membuat Ibu sering terlambat? Jadi begini ya, saya melakukan pelanggaran bukan tanpa alasan ya. Akan tetapi akhir-akhir ini anak saya sekarang sudah mulai masuk di dalam TK atau kelas PAUD. Jadi otomatis setiap pagi itu saya harus membereskan persiapan anak saya dulu, kemudian mengantarkan ke sekolah, baru saya berangkat ke tempat kerja. Menurut Ibu, tindakan Ibu sering terlambat, kemudian bertukaran jam dengan wali kelas itu melanggar kedisiplinan tidak, Bu? Menurut Ibu? Iya Pak, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sebuah pelanggaran ya, meskipun saya melakukannya itu dengan alasan tertentu Pak. Ya, ya betul sekali Bu. Jadi kalau hanya sekali atau 2 kali terlambat, mungkin kepala sekolah masih maklum, tapi kalau keseringan wajar jika kepala sekolah merasa marah. Bagaimanapun kepala sekolah itu adalah pemimpin di sekolah kita. Dia juga memiliki tugas bagaimana agar anggotanya bisa menjadi lebih disiplin seperti itu Bu. Jadi bagi kita juga sebagai guru harus menjadi teladan bagi siswa kita. Lalu apa yang menjadi keresahan Ibu sekarang ini? Oh iya Pak, jadi yang menjadi keresahan saya adalah saya merasa tidak enak dengan kepala sekolah karena terus terang kemarin ketika beliau menegur saya merasa sedikit tidak menerima ya, karena saya merasa bahwa saya melakukan itu dengan alasan tertentu Pak. Oh, jadi begitu. Nah, menurut Ibu tindakan apa yang tepat untuk Ibu lakukan sehubungan dengan sikap yang Ibu ambil kemarin? Mungkin tindakan yang paling tepat yang saya lakukan Pak, seharusnya saya itu menerima ya, dan menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sebuah kekeliruan. Nah, sekarang apa yang Ibu dapat lakukan untuk menghilangkan kesalahan yang telah Ibu lakukan kemarin? Ya, jadi mungkin saya akan meminta maaf dengan kepala sekolah dengan cara ini, kemudian tidak ada lagi kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah. Nah, lalu bagaimana cara Ibu memperbaiki kedisiplinan Ibu? Itulah Pak yang saya pikirkan ya sekarang, karena saya juga agak bingung bagaimana cara membagi waktu saya dengan tugas saya mengajar dengan waktu saya untuk anak-anak saya. Nah, menurut Ibu, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Saya akan setiap hari bangun lebih awal ya, dan kemudian mungkin saya akan
meminta kepada kakak saya untuk mengantarkan anak saya ke sekolah, karena kebetulan sekolah anak saya itu berdekatan dengan tempat bekerja kakak saya. Wah, itu solusi yang sangat bagus untuk mengatasi masalah ibu saat ini. Alhamdulillah, jadi saya sekarang Pak merasa lega karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Nah, syukurlah Bu, Ibu sudah merasa lega sekarang. Nah, lalu apa yang sudah Ibu rencanakan tadi? Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan atau melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya mengenai masalah saya dengan kepala sekolah saya, secepatnya saya akan meminta maaf. Kemudian tentang tugas saya mengajar, saya akan selalu mengusahakan datang tepat waktu. Dan mengenai anak saya akan mencari solusi dengan meminta kakak saya untuk mengantarkannya ke sekolah. Ide yang sangat bagus Bu, semoga dapat menyelesaikan masalahnya dan Ibu dapat bekerja dengan hati yang tenang tanpa dihantui kesalahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari percakapan kita ini dapat membuat hati saya begitu lega karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut. Iya Bu, betul sekali. Kira-kira apakah Ibu nantinya mau kalau dilakukan lagi observasi pada setelah Ibu melakukan kegiatan ini, yang akan Ibu lakukan ke depannya? Insya Allah Pak, dengan senang hati. Baik Pak Salsabil, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan, ya, yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi baik Bu, jadi ada beberapa hal yang telah saya lakukan tadi. Jadi pada coaching kali ini saya telah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa membuat coach untuk menggali dan menceritakan permasalahan yang dihadapi serta dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, seperti itu Bu. Baik, jadi Pak Salsabil sudah berhasil ya Pak, sebab Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching, melakukan sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan nih Pak Salsabil. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab, ya, seperti itu yang dilakukan. Nah, baik, saya juga tadi mendengar percakapan dengan Koci, Bapak sudah fokus, sudah hadir sepenuhnya terhadap Koci, artinya di situ Bapak present ya, atau hadir secara penuh. Kemudian sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga ya Pak. Ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach Ito. Jadi luar biasa ya Pak Salsabil. Semoga Bapak pastikan untuk melakukan proses-proses coaching selanjutnya, dan kedepannya semoga diberi kemudahan lagi dalam melakukan proses coaching selanjutnya ya Pak. Oh ya, satu lagi lah Pak, Ya, Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan dari sesi coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa memperdalam pemahaman dan pengetahuan saya mengenai tirta ini, sehingga kedepannya pada saat nanti melakukan coaching dapat melakukannya dengan jauh lebih baik dari apa yang telah saya lakukan sebelumnya. Wah, luar biasa ya Pak.
Ya, jadi Bapak akan mendalami lagi ya tentang alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya ya Pak. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Jadi saya akhiri sampai di sini. Pak Salsabil, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses dan terus menjadi inspirasi buat rekan-rekan terus menebarkan energi-energi positif. Amin. Terima kasih Pak Salsabil. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabarnya Ibu Ila hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Iya, jadi Ibu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Apakah boleh Bu? Dengan senang hati Bu, silakan. Iya, jadi pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan rubrik penilaian. Jadi coaching kali ini akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach serta bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach tersebut. Kemudian pertanyaan pertama Bu, yang saya ingin tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, tentunya dalam proses coaching ini saya akan mengembangkan kompetensi inti dari proses coaching, di mana kompetensi tersebut yang pertama present atau kehadiran penuh, hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya, bagus sekali Bu. Kemudian kompetensi yang manakah yang ingin dikembangkan secara spesifik terhadap orang yang akan Ibu observe kali ini? Yang ingin saya terapkan di sini ada dua Ibu. Bagaimana saya bisa hadir secara penuh, kemudian bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif. Iya. Kemudian apa indikator yang Ibu ingin capai dalam proses coaching kali ini Bu? Iya, jadi indikator yang ingin saya dapatkan dari sini adalah saya ingin menggali potensi dari orang yang saya coach atau si coachee, terkait dengan potensinya, bagaimana saya bisa dapat memaksimalkan potensinya dari segi coaching ini. Baiklah Bu, mungkin hanya seperti itu pertanyaan. Saya persilakan kepada Ibu untuk menjalankan proses coaching tersebut. Iya, terima kasih banyak Pak Sabil. Waalaikumsalam Ibu. Selamat malam, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya Pak? Iya sehat. Ya, jadi tadi kan Bapak WA saya katanya mau melakukan coaching ya Pak? Ya betul sekali Ya. Bu. Jadi apa rencana Bapak, apa yang ingin Bapak tujuan apa yang ingin Bapak dapatkan dari sesi coaching ini? Jadi gini Bu, saya ingin masalah saya ini cepat kelar dan menemui solusi Bu, menemukan solusi Bu, seperti itu. Iya, oke baik. Jadi seperti apa kendala yang Bapak hadapi? Jadi begini Bu, saya punya masalah. Kemarin itu saya dimarahi sama pengawas sekolah. Jadi sampai sekarang saya masih merasa tidak enak karena saya dimarahi. Baru kali ini saya dimarahi, apalagi yang marahi adalah atasan. Seperti apa permasalahan yang terjadi sehingga hal tersebut bisa terjadi? Jadi begini, kemarin kan ada supervisi keliling. Kebetulan yang supervisi saya di kelas 5 itu adalah pengawas. Nah, kebetulan juga saya tidak terlalu siap untuk disupervisi karena beberapa hal sehingga perangkat pembelajaran saya tidak lengkap, serta pada saat mengajar saya tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Artinya saya hanya menggunakan gambar yang ada di buku untuk kemudian menjelaskan. Seperti itu Bu. Oh iya, oke baik. Seperti menurut Pak Salsabil, pembelajaran yang ideal seperti apa yang
bagus atau yang menarik menurut Bapak? Kalau pembelajaran yang ideal sih sebenarnya adalah ya menggunakan media pembelajaran yang menarik, Bu. Ya, seperti itu. Ya, misalkan dalam melakukan pembelajaran yang menarik, apakah ada strategi-strategi yang Pak Salsabil telah lakukan? Kalau strategi-strategi yang saya lakukan ada, Bu. Misalnya melakukan pembelajaran mengelompokkan siswa, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan pembelajaran yang berbasis IT seperti itu, Bu, biasanya. Tapi kebetulan kali ini saya tidak melakukan itu semua, Bu. Itu yang menjadi masalah. Jadi apa yang seharusnya langkah yang Bapak lakukan agar bisa lebih atau dari segi begini di posisi yang Bapak sekarang nih yang mengalami kejadian seperti itu, menurut pembelajaran yang ideal, ada Bapak berada di level berapa, Bu? Dari skala 1 sampai 10, Pak? Kalau itu, Bu, saya berada di posisi 5 ya kira-kira kalau urusan masalah itu. Oke, baik. Jadi ketika ingin meningkatkan ya Pak ke posisi yang lebih sekali yang ingin dia tingkatkan lagi, apa strategi-strategi Bapak untuk lebih memaksimalkan itu terkait dengan masalah yang tadi? Pertama yang ingin saya lakukan adalah bagaimana menggunakan media pembelajaran yang lebih baik, lebih menarik, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan tentunya pengawas juga tidak marah lagi kepada saya. Kemudian lebih membuat pembelajaran dengan berbasis IT, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya, seperti itu. Oke, baik. Di dalam menerapkan pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan yang berbasis IT, kemudian melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak, apakah ada yang Bapak libatkan atau adakah yang Bapak membutuhkan bantuan kah dalam hal tersebut untuk mencapai pembelajaran yang lebih ideal lagi atau lebih menarik? Iya, Bu, jadi kebetulan di sekolah kami ada beberapa guru yang sudah pernah ikut guru penggerak, sudah alumni. Jadi saya berencana untuk berkolaborasi dengan mereka untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya, Bu, seperti itu. Ya, baik, bagus sekali ya Pak Salsabil ceritanya tentang kasus yang Bapak alami. Jadi Bapak akan melibatkan ya di sini lagi-lagi berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lebih berpengalaman ya Pak, begitu. Ya, baik. Kemudian kapan Bapak akan menerapkan pembelajaran yang seperti Bapak tadi lontarkan? Insya Allah saya akan lakukan secepatnya. Kalau bisa setelah observasi ini, setelah kembali ke kelas, insya Allah saya akan mulai melakukan pembelajaran tersebut. Oke, baik. Dalam sesi coaching ini, apa yang Bapak dapatkan dalam sesi coaching ini? Bagaimana perasaan Bapak? Tentu perasaan saya sekarang menjadi sangat senang, Bu, lega, plong, karena saya telah menemukan solusi dari permasalahan yang telah saya hadapi yang beberapa hari ini membuat saya menjadi galau seperti itu, dan akhirnya melalui diskusi kita membuat saya menjadi plong, Bu, seperti itu. Baik, di dalam melakukan di sesi coaching ini, apakah Pak Salsabil bersedia lagi untuk melakukan sesi coaching? Ya, dengan senang hati, insya Allah saya siap, apalagi dengan adanya coaching ini ternyata membuat saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, seperti itu. Luar biasa ya Pak, terus bersemangat ya Pak dalam menerapkan praktik baik atau berbagi, jangan patah semangat ya Pak. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih Pak waktunya. Terima kasih juga, Bu, sudah memberikan masukan terhadap saya.
Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, tadi Ibu telah melakukan coaching ya. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan terkait proses dalam coaching tadi ya Bu, boleh ya? Boleh, silakan Ibu. Kemudian apa saja yang Ibu telah lakukan saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang ingin Ibu capai? Iya, baik Bu. Di dalam proses coaching tadi saya telah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana yang pertama saya lakukan, saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian saya juga menanyakan tentang tanggung jawab atau tindak lanjut. Nah, di dalam situ juga saya menerapkan kompetensi Bu. Kompetensi yang telah saya terapkan, di mana saya telah melakukan hubungan kemitraan, kemudian saya juga memaksimalkan potensi psikocis, seperti itu sih Bu. Luar biasa Bu, sesi coaching Ibu lakukan kali ini. Ini sangat luar biasa, sudah mengikuti alur Tirta ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang Ibu lakukan kali ini? Baik Ibu Arwi, mungkin di sini saya akan memperdalam lagi pengetahuan saya tentang konsep coaching menggunakan alur Tirta, sehingga saya kedepannya dalam melakukan sesi coaching dengan psikoci, saya dapat lebih menggali potensi psikoci saya. Kemudian saya juga dapat mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu, berdasarkan kata-kata kunci dari psikoci. Kemudian bagaimana saya lebih bisa memaksimalkan diri untuk lebih hadir sepenuhnya. Kemudian bagaimana juga saya bisa lebih baik lagi dalam mendengarkan secara aktif. Itu sih Bu. Ya begitu ya Bu. Jadi kedepannya Ibu ingin lebih melakukan coaching lagi dengan lebih mendalami tentang alur Tirta ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Jadi mungkin seperti itu Bu. Mudah-mudahan kedepannya sesi coaching kedepannya dapat lebih bagus lagi dan dapat memberikan dorongan kepada kita untuk tetap semangat dalam mempelajari coaching dengan alur Tirta tersebut. Amin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik Pak Sarsadi. Jadi sebelum kita mulai coachingnya Bu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya ada rubrik penilaian yang harus kita ikuti dalam melakukan coaching. Jadi nanti Ibu akan saya nilai apakah coachingnya dengan coachi sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana coachi nanti menjadi pendengar yang aktif, serta bagaimana Ibu nanti sebagai coach bisa mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan pertama saya kepada Ibu adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama yaitu kompetensi hadir sepenuhnya, yang kedua adalah menjadi pendengar aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik dari ketiga kompetensi tersebut? Ya baik, yang ingin saya kembangkan secara spesifik di sini adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian apa indikator yang ingin Ibu capai dari coaching pada kesempatan kali ini? Indikatornya adalah saya ingin masalah dari si coachi ini bisa terselesaikan, ada solusi yang tepat, kemudian mendapatkan langkah-langkah terbaik untuk penyelesaian dari masalah tersebut. Ya baik Bu, demikianlah observasi yang telah kita lakukan. Ibu silahkan melakukan coaching. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Bu. Apakah
kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Waruhi sehat? Alhamdulillah. Ibu, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Iya Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini, Bu? Begini Bu Waruhi, saya mengalami kendala di kelas. Ada menurut saya pembelajaran yang saya lakukan selama ini mungkin kurang menarik Bu di anak-anak, sehingga anak-anak tidak antusias mengikuti pembelajaran saya Bu. Begitu Bu. Dari pertemuan kita hari ini Bu, apa tujuan yang ingin Ibu harapkan? Saya berharap bagaimana sehingga pembelajaran saya ini bisa menarik Bu, bisa menarik dan anak-anak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya Bu. Begitu Bu. Jadi intinya bahwa Ibu ingin menginginkan perubahan ya dari proses pembelajaran tersebut. Dari percakapan kita hari ini Bu, apa tujuan yang Ibu inginkan dari pertemuan kita kali ini? Yang saya inginkan adalah bagaimana anak-anak bisa tertarik terhadap pembelajaran saya Bu. Bagaimana pembelajaran saya itu bisa lebih menarik lagi, lebih inovatif lagi, begitu Bu. Begitu. Kemudian apa yang telah Ibu lakukan selama ini dalam melakukan proses pembelajaran? Yang saya lakukan selama ini dalam pembelajaran, saya masih melakukan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran hanya dengan satu arah Bu. Saya masih menggunakan metode ceramah. Jadi menurut Ibu, selain dari metode ceramah, adakah metode-metode lain yang ingin dikembangkan? Iya Bu. Saya ingin menerapkan pembelajaran yang lebih menarik Bu, lebih inovatif. Pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif yang seperti apa yang Ibu harapkan? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, atau saya akan melakukan dulu asesmen diagnostik Ibu untuk memetakan kebutuhan murid saya. Dan saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi yang sekarang lagi digaung-gaungkan Bu, mungkin dari segi konten, proses maupun produk. Selain dari metode yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada strategi-strategi yang Ibu bisa terapkan selain dari metode berdiferensiasi tadi Bu? Iya, mungkin di dalam pembelajaran saya juga saya akan bisa mungkin lebih memasukkan pembelajaran yang belajar sambil bermain ataupun ice breaking atau memainkan peran atau role play begitu Bu. Luar biasa sekali metode yang ini Ibu terapkan ya. Kemudian dalam penerapan strategi pembelajaran atau metode tadi yang telah Ibu jelaskan, adakah atau apakah Ibu membutuhkan bantuan dengan misalkan dengan rekan sejawat atau siapa yang bisa membantu Ibu? Iya, dalam hal ini tentu saya ingin melibatkan teman-teman karena saya terus terang Bu masih kurang bisa di bidang IT, jadi saya mungkin meminta bantuan kepada teman-teman yang mungkin lebih ahli dalam membuat suatu konten pembelajaran Bu, bagaimana cara membuat konten-konten yang lebih menarik. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada teman-teman contoh seperti apa ice breaking yang bagus, yang sesuai dengan anak-anak SMP, mungkin seperti itu Bu yang saya bisa diterapkan di dalam kelas. Luar biasa sekali Bu strateginya ke depan. Kemudian kapan rencana Ibu untuk menerapkan strategi seperti itu Bu? Insya Allah secepatnya Bu. Saya sangat excited untuk menerapkan ini Bu. Jadi dari pertemuan kita hari ini, menurut kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan banyak ya, saya terus terang merasa lega bisa berbagi dengan Ibu Waruhi. Saya juga dan jadi tahu oh ternyata banyak strategi-strategi yang kita bisa dapatkan di dalam metode pembelajaran Ibu, sehingga lebih inovatif pembelajaran kita,
sehingga bagaimana belajar kita lebih berpihak kepada murid. Jadi seperti itu ya, ternyata banyak ya Ibu strategi yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Salah satunya mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi yang seperti saya bilang tadi. Iya, alhamdulillah, karena dari pembahasan kita hari ini dan masalah yang Ibu alami akhirnya sudah mendapatkan solusi sendiri dari percakapan kita hari ini ya Bu. Baik Bu, apa Ibu berkenan untuk mengadakan sesi coaching selanjutnya? Saya penasaran sekali ingin melihat perkembangan dan strategi yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu. Iya, insya Allah Bu, saya sangat senang hati Bu, karena dengan sesi coaching ini saya bisa menemukan apa yang seharusnya saya lakukan di dalam kelas Ibu. Ya, terima kasih Bu. Iya, baik Bu. Mari kita kembali ke topik. Iya, terima kasih. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, bagaimana rasanya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Pak, baik, lega rasanya. Oke baik Bu, jadi gini, apa saja yang telah Ibu lakukan saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian kompetensi yang ingin dicapai Bu? Jadi coaching yang saya lakukan kali ini telah sesuai dengan alur coaching ya, yaitu dengan menggunakan alur tirta yang mana dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa membuat coach untuk menggali dan menceritakan permasalahan yang dapat agar dapat menemui solusi dari permasalahannya tersebut. Oke baik Bu. Nah kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu tingkatkan jika kemudian melakukan observasi atau coaching kemudian? Yang ingin saya kembangkan lagi adalah tentang kompetensi mengemukakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena di sini terus terang saya kewalahan ya dalam menggali potensi-potensi yang ada pada coach. Jadi yang ingin kembangkan ke depannya tentang masalah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi begitu Bu. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching yang jauh lebih baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya Pak, sama-sama.